wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai munafik, keras kepala dan keras hati. Selamat menonton. Munafik secara bahasa berasal dari kata nifak, yang berarti menyembunyikan sesuatu. Nifak adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Munafik secara istilah yaitu orang yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekafiran dalam hati. Biasanya, manusia seperti ini selalu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Munafik terbagi menjadi dua. Yang pertama, munafik i'tiqadi atau keyakinan, yaitu kufur di dalam hati, pura-pura Islam, dan dia akan kekal di neraka. Lalu yang kedua, ada munafik amali atau munafik perbuatan, yaitu memiliki sifat-sifat munafik tetapi masih beriman. Nah teman-teman, tentu saja perilaku munafik adalah perilaku yang memiliki beberapa akibat. Di antaranya, yang pertama, Allah menutup hati mereka. Yang kedua, hidupnya gelisah, hatinya tidak tenang. Yang ketiga, diperlakukan seperti musuh oleh kaum muslimin. Yang keempat, diberikan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Nah teman-teman, kira-kira munafik sama kafir itu beda atau sama ya? Ternyata beda teman-teman. Perilaku kafir adalah orang yang sudah tidak percaya dengan Islam. Nah, kalau munafik dia itu berpura-pura Islam. Bahkan munafik ini lebih berbahaya loh daripada kafir. Karena apa? Karena lebih susah untuk dikenali. Ada pula sifat-sifat orang munafik menurut Al-Quran berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Yang pertama, mengaku beriman, padahal hatinya tidak beriman. Yang kedua, berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, hatinya sakit, makin sakit karena sering berbuat dusta. Yang keempat, membuat kerusakan di bumi, tetapi tetap merasa benar. Yang kelima, ikut-ikutan beriman agar aman, namun ketika kembali sendirian, kafir kembali. Dan yang keenam, bermuka dua, kadang bersama orang mukmin, kadang juga bersama orang kafir. Selanjutnya, ciri-ciri orang munafik ada 4. Yang pertama, jika dia berkata, dia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji, dia akan mengingkarinya. Yang ketiga, jika dia dipercaya, dia akan khianat. Yang keempat, jika dia berselisih, dia akan melakukan kecurangan. Lalu, bagaimana sih menghindari munafik? Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari munafik. Di antaranya, yang pertama, perbaiki niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak doa agar dijauhkan dari nifak. Yang ketiga, latih diri dalam kejujuran. Contoh dan dalil munafik. Berbohong saat berbicara. Seseorang mengatakan hal yang tidak sesuai kenyataan untuk menipu atau menutupi kesalahan. Ayatul munafik salatun idza hadza kadzaba wa iza wa ada aklafa wa iza utuminakana. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik 3, apabila berkata berbohong, ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengingkari janji setelah berjanji untuk melakukan sesuatu, ia justru tidak menepatinya tanpa alasan yang jelas. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Artinya, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Keras hati dalam bahasa Arab sama dengan qasla al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebingsingan. Pengertian keras hati, kondisi hati yang tertutup dari kebenaran, tidak tersentuh nasihat, dan tidak peka terhadap ayat-ayat Allah. Penyebab keras hati yang pertama, terlalu cinta dunia. Yang kedua, jarang bersikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, sering melakukan dosa. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah ini kita akan membahas akibat dari keras hati. Ada 3. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, hidup menjadi penuh kegelisahan. Dan yang ketiga, jauh dari rahmat Allah. Untuk cara mengobatinya ada beberapa. Dari yang pertama, yaitu banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak zikir.
Yang ketiga, bergaul dengan orang saleh. Dan yang terakhir, sering mendengar atau menghadiri majelis ilmu. Oke, di sini kita akan membahas sebab hati menjadi keras. Dari 6 yang sudah tertampil, kita ambil 3. Yang pertama yaitu syirik, kufur, dan munafik. Yang kedua, melanggar janji Allah. Yang ketiga, tertawa yang berlebih. Untuk tanda-tanda hati menjadi keras, dari beberapa yang sudah tertampil, kita rangkap menjadi 3. Yang pertama, bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh ayat Al-Quran yang sudah dibacakan kepadanya. Dan yang terakhir, tidak takut akan ancaman dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil keras hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, kemudian setelah hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Keras kepala. Menurut KBBI, berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak, mengubah pendiriannya, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seseorang menjadi mengedepankan perilaku keras kepala adalah yang pertama, karakter keras kepala melekat pada diri seseorang. Yang kedua, karena ada keinginan atau tujuan tertentu. Yang ketiga, sebagai bentuk balas dendam. Keras kepala. Ciri orang yang keras kepala adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Yang kedua, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Yang ketiga, bersikap kesal, marah, dan frustasi jika ada yang membujuknya melakukan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Cara mengurangi sikap keras kepala yaitu: yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Ketiga, mengakui kesalahan. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Dalil keras kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Watilka ayatun hajatu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa taba'u amra kulli jabbarin anid. Itulah kaum Ad. Mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan, mendurhakai rasul-rasulnya, dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Al-Hud ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahu kana li ayatina anida. Artinya, sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran.